Waalaikumsalam. Baik, jadi di sini kami perwakilan dari dan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang masa Orde Lama yang merupakan dari mata pelajaran PKN. Perkenalkan, nama saya Farel Gisweli. Nama saya Muhammad Rahman Solo. Nama saya Firsan Iswandi. Nama saya Angelina Raditya. Nama saya Jona Husnari. Nama saya Jauh. Nama saya Amalia Putri Lausi. Nama saya Rizky Tanya Putri. Nama saya Nadila Nasana Widara. Dinamika konstitusi di Indonesia pada masa Orde Lama tahun 1945 sampai 1966. Orde Lama adalah periode pemerintahan Presiden Soekarno di Indonesia yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1966. Masa ini dimulai dengan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 pada tanggal 17 Agustus dan ditandai oleh berbagai peristiwa penting serta perubahan sistem pemerintahan. Orde Lama ditandai oleh sejumlah peristiwa penting yang membentuk jalannya sejarah Indonesia. Berikut adalah beberapa peristiwa kunci. Yang pertama, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, menandai awal berdirinya Republik Indonesia. Yang kedua, Revolusi Nasional Indonesia periode tahun 1945 sampai 1949, di mana Indonesia berjuang melawan upaya Belanda untuk kembali menjajah setelah Perang Dunia II, yang berakhir dengan pengakuan kedaulatan pada Konferensi Meja Bunda atau KMB di Den Haag pada tahun 1949. Yang ketiga, Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949. Indonesia menjadi negara federasi melalui konstitusi RIS, tetapi kembali menjadi negara kesatuan pada tahun 1950 melalui Undang-Undang Dasar Sementara atau UUDS pada tahun 1950. Untuk yang keempat, ada pemilihan umum 1955, yaitu pemilu pertama yang demokratis di Indonesia, yang memilih anggota-anggota konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru. Kelima, ada dekret Presiden 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden yang membubarkan konstituante dan kembali memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945 serta memulai era demokrasi terpemimpin. Yang keenam, ada konfrontasi Malaysia pada tahun 1963 sampai 1966. Soekarno melancarkan konfrontasi terhadap pembentukan Federasi Malaysia yang dianggapnya sebagai neokolonialisme Inggris. Yang ketujuh, ada gerakan 30 September atau G30S. Pada tahun 1965 terjadi percobaan kudeta yang berujung pada pembunuhan 6 jenderal TNI. Peristiwa ini menjadi titik balik yang akhirnya mengarah pada penjatuhan Soekarno. Selanjutnya ada Supersuman atau Surat Perintah 11 Maret 1966 yang diberikan oleh Soekarno kepada Jenderal Soeharto, memberikan wewenang untuk memulihkan keamanan dan ketertiban, yang akhirnya mengantarkan pada transisi Orde Baru. Pada era Orde Lama terdapat peristiwa yang terjadi pada saat sistem pemerintahan parlementer, yaitu perubahan dari bentuk konstitusi yang awalnya dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Selanjutnya, sejarah UUDS 1950. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia atau UUDS 1950 adalah konstitusi sementara yang berlaku dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Latar belakang terbentuknya UUDS 1950 terkait erat dengan dinamika politik setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan ketidakpuasan terhadap
dalam sidang bersama Parlemen dan Senat, Presiden Soekarno menyatakan pembubaran RIS dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mewujudkan ini, disusunlah UUD 1950 sebagai konstitusi sementara yang menggantikan konstitusi RIS. UUD 1950 secara resmi diberlakukan pada tanggal 4 Agustus 1950 bertepatan dengan hari ulang tahun ke-5 kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, isi dan struktur UUD 1950. UUD 1950 dirancang sebagai konstitusi sementara yang akan digantikan oleh konstitusi permanen di masa depan. Dokumen ini mengadopsi sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini berbeda dengan sistem presidensial yang diadopsi oleh UUD 1945. Berdasarkan UUD 1950, maka bentuk negara, pemerintahan, dan kabinet sebagai berikut. 1. Bentuk negara, negara kesatuan. 2. Bentuk pemerintahan, republik. 3. Bentuk kabinet, parlementer. UUDS 1950 memiliki sistematika sebagai berikut. 1. Pembukaan. Mukadimah terdiri dari 4 alienan. Namun rumusnya tidak sama dengan UUD NRI tahun 1945. 2. Batang tubuh terdiri atas 6 bab dan 146 pasal. 3. Tidak ada penjelasan. Undang-Undang Dasar 1950 bersifat sementara. Hal ini jelas disebutkan dalam pasal 134, di mana diharuskan Konstituan bersama-sama dengan pemerintah menyusun UUD RI yang akan menggantikan UUD yang berlaku saat ini. Pasal 134 menentukan bahwa konstituante bersama-sama pemerintah menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar itu. Selanjutnya, masa berlakunya UUDS 1950. Era berlakunya UUDS 1950 dikenal sebagai masa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal di Indonesia. Dalam periode ini, pemerintah sering mengalami perubahan kabinet yang sering karena dinamika politik yang tinggi. Namun, sistem parlementer ini berjalan kurang stabil dan menyebabkan ketidakpuasan di berbagai kalangan. Berbeda dengan UUD 1949 yang tidak sempat mewujudkan konstituante, maka sebagai realisasi dari pasal 134 UUD 1950 pada tahun 1955 diselenggarakan pemilu untuk pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia. Selanjutnya, kembali ke UUD 1945. Pada sidang konstituante 1959, banyak kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUD baru, serta ketidakstabilan politik selama masa berlakunya UUD 1950. Mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini mengubarkan konstituante yang bertugas menyusun konstitusi baru dan mengembalikan berlakunya UUD 1945. Dengan dekret ini, berakhirlah masa berlakunya UUDS 1950 dan Indonesia kembali ke sistem presidensial sesuai dengan UUD 1945. Namun, dalam pelaksanaannya ada 2 penyimpangan UUD 1945. Di antaranya, yang pertama, Presiden mengangkat ketua dan wakil ketua MPR atau DPR dan MA serta wakil ketua dokumen pelaksanaan anggaran menjadi Menteri Negara. Yang kedua, Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. UUDS 1950 adalah bagian penting dari sejarah konstitusi Indonesia, menunjukkan dinamika politik dan usaha untuk menemukan sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan kondisi negara pada masa itu. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dari periode 1949 sampai dengan 1950
yuridis, formil, dan konstitusional sistem demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Tercatat dalam sejarah selama masa berlakunya UUD 1950 terjadi 7 kali penggantian kabinet dengan perdana menteri yang berbeda-beda dalam kurun waktu 9 tahun. Pendeknya masa kekuasaan kabinet yang terjadi pada saat demokrasi liberal disebabkan karena diterapkannya sistem multipartai yang memungkinkan banyak partai terlibat dalam pemerintahan. Berikut ada beberapa 7 kabinet pada masa liberal sebagai berikut. Yang pertama ada Kabinet Nasril 6 September 1950 hingga 27 April 1951. Yang kedua ada Kabinet Iman dengan Suwirjo 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Yang ketiga ada Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Yang keempat ada Kabinet Ali Sastro Wamijoyo 31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955. Yang kelima ada Kabinet Bahrudin Harahap 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Yang keenam ada Kabinet Ali Sastro Wamijoyo kedua pada tanggal 24 Maret 1956 hingga 14 Maret 1957. Yang terakhir ada Kabinet Juanda 9 April 1957 hingga 10 Juli 1959. Baik, sistem parlementer atau sistem parlemen adalah satu bentuk sistem pemerintahan di mana eksekutif, yaitu pemerintah atau kabinet, bertanggung jawab langsung kepada legislatif atau parlemen. Dalam sistem ini, pemimpin eksekutif biasanya adalah seorang perdana menteri yang diangkat dari partai atau koalisi partai yang memiliki mayoritas kursi di parlemen. Ciri-ciri pokok sistem parlementer: 1. Perdana menteri bersama menteri baik secara bersama atau sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada parlemen. Yang kedua, para anggota kabinet mungkin seluruhnya atau sebagian mencerminkan kekuatan dalam parlemen. Yang ketiga ada kabinet bisa dijatuhkan setiap saat oleh parlemen dan sebaliknya. Pada negara dengan saran perdana menteri bisa membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum. Kedudukan kepala negara tidak bisa diganggu-gugat atau diminta pertanggungjawaban atas jalannya pemerintah. Lamanya masa jabatan kabinet tidak bisa ditentukan dengan pasti. Orde Lama diwarnai oleh berbagai tantangan dan konflik, termasuk pemberontakan DI atau TTI, PRRI atau Permesta dan gerakan separatis lainnya. Krisis ekonomi dan ketidakstabilan politik semakin memperburuk situasi. Puncaknya terjadi pada saat peristiwa G30 SPKI atau pada saat 30 September tahun 1965 yang menyebabkan pembunuhan 6 jenderal TNI dan menjadi titik awal berakhirnya Orde Lama. Akhir dari Orde Lama ditandai dengan pergerakan atau peristiwa G30 SPKI 1965, sebuah kudeta gagal yang menyebabkan pembunuhan 6 jenderal TNI. Peristiwa ini memicu krisis politik besar di Indonesia. Di tengah ketidakstabilan ini, Jenderal Soeharto menerima surat pemerintah 11 Maret super semar dari Presiden Soekarno pada 11 Maret 1966 yang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Soeharto kemudian mengambil alih kekuasaan secara de facto dan pada tahun 1967 Soekarno secara resmi dicabut kekuasaannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau yang disingkat MPRS. Berakhirnya kekuasaan Soekarno menandai berhentinya Orde Lama dan awal dari era Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Baik,
Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.